Lantas bagaimana jawabannya? Katanya bila hidup ini Allah berarti yang bersetubuh atau yang berhubungan suami istri atau yang berzina atau yang merampok atau yang mencuri itu Allah. Mari kita hayati begini. Air laut yang tadinya tidak ada ikannya, dengan adanya air laut maka terciptalah ikan-ikan yang berbagai jenisnya. Berarti air itu bersetubuh dengan ikan sehingga ada ikan yang berjenis-jenis dan sehingga banyak jumlahnya karena ikannya bersetubuh dengan air, bukan bersetubuh sama ikannya. Ada ikan laki-laki, ada ikan perempuan. Tanpa ada air yang tidak bisa bersetubuh ikan-ikan itu. Jadi sebenarnya yang bersetubuh dengan ikan itu airnya apa ikannya? Yang bersetubuh dengan badan-badan manusia ini Allahnya apa manusianya sendiri? Anda bisa memahami jawabannya sesuai penangkapan, sesuai penalaran, sesuai pemahaman Anda. Jadi jangan disangka banyaknya ikan itu terjadi karena ada ikan jantan dan betina saling beradu, saling bercumbu atau saling bercinta. Sehingga banyak ikan yang terlahir, bukan itu yang dimaksud bersetubuh. Tanpa air ya tidak ada ikan. Dengan air maka ikan-ikan itu bersetubuh, maknanya semua pergerakan ikan itu ya di dalam air. Bila tidak di dalam air ya ikan itu tak bisa ngapa-ngapain. Dengan air itulah maka ikan-ikan itu bisa mencari makan. Dengan air itulah maka ikan-ikan itu bisa mencarikan makan untuk anaknya, bisa bertarung, bisa berkelahi, bisa membunuh, bisa menerkam dan sebagainya. Berarti ketika ikan itu menerkam atau memangsa ikan yang lain, apa ikannya bisa memangsa? Bila tak ada air, ya ikan tak bisa berbuat apa-apa. Berarti yang memangsa atau yang memelihara sesama ikannya itu perbuatan siapa? Bukan perbuatan ikannya, tapi semua itu perbuatan airnya. Itulah yang dimaksud makrifat. Makrifat atau ma'ul hayat, air kehidupan. Sama halnya dengan kita. Berarti ketika saya dan istri bersetubuh, bila tak ada uripe Allah, ya tidak bisa. Berarti Allah bersetubuh dengan manusia dulu, maka Allah menggelar manusia. Maknanya Allah memainkan panggung sandiwaranya. Inilah yang dimaksud Allah bersetubuh dengan manusia. Akan tetapi selama ini manusianya merasa hal yang tidak pantas diucapkan untuk Allah. Inilah yang membuat manusia tidak paham. Kenapa? Karena Allahnya gaib. Maka tidak akan pernah paham. Tapi bila Allahnya nyata di dalam hatinya, maka semua persoalan-persoalan yang ada di alam raya ini, persoalan-persoalan rahasia-rahasia alam semesta ini akan diketahuinya bila Allahnya yang wujud. Kenapa? Karena yang tahu rahasia itu ya Allah sendiri, bukan Abdul Halim, bukan Anda, bukan ikannya. Yang tahu rahasia ikan di dalam air itu ya airnya, bukan ikannya. Bila ikannya yang merasa pintar, bila ikannya yang merasa tahu, maka itu batal. Yang pintar, yang tahu atas kehidupan di dalam air itu ya airnya sendiri. Kadang ikan mencari siapa yang menghidupinya, mencari ma'ul hayat, mencari air kehidupan, padahal ikannya sudah di dalam air sejak lama. Kok mencari-cari siapa yang menghidupinya? Sama halnya diri kita. Selama ini
Tuhan atau Allah selama ini selalu bersetubuh dengan kita sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan sampai menjadi sel sperma, sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, menjadi bayi, dan sampai setua ini selalu bersetubuh dengan yang menciptakannya. Bila tak ada yang menciptakannya, kita tak bakal ada. Bila tak ada yang menciptakannya, kita tak bakal wujud. Bila tak ada yang menciptakannya, saya tak mampu bicara apa-apa. Bila tak ada yang menciptakannya, Anda pun juga tak mampu mendengar apa-apa. Bila tak ada penciptanya, kita tak bisa main TikTokan. Bila tak ada penciptanya, kita tak bisa main YouTubean. Bagi yang baru bergabung, silahkan mengikuti kajian ini kembali di YouTube Uripi Allah, agar tidak salah memahami hakikat dan makrifat. Sesungguhnya hakikat dan makrifat itu ketika manusianya sudah melepaskan torekohnya, ketika manusianya sudah melepaskan hakikatnya, ketika manusianya sudah melepaskan makrifatnya, sehingga syariatullah, torekotullah, hakikatullah, makrifatullah hanya milik Allah. Manusianya enjoy saja. Tidak bisa ngapa-ngapain. Apalagi mau berkayasa, ingin berzina, berjudi, ingin menyakiti hati orang lain, ingin dan sebagainya. Tidak akan ada rencana-rencana itu. Kenapa? Bila manusianya sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhannya, maka manusianya akan dijaga Tuhannya. Dijaga dari apa? Dijaga dari diri manusianya. Dijaga dari apa? Dijaga dari fahsya wal munkar. Sehingga manusianya, innal awliya'a la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam dadanya dan tidak merasa sedih hatinya. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Karena Allah lah yang mengasihi sayanginya. Karena Allah lah yang memeliharanya. Karena Allah lah yang menjaganya. Karena Allah lah yang mencukupinya. Sehingga manusianya enjoy saja. Kenapa? Karena tak ada yang diinginkan lagi kecuali yang ada hanyalah keinginan Allah. Karena tak ada yang dirasakan lagi karena semuanya hanya rasanya Allah. Rasa manis, pahit, dan sebagainya itu rasanya Allah. Manusia tak bisa merasakan apa-apa. Kenapa? Karena adanya pahit manis itulah punyanya hidup, punyanya Allah. Bila pahit manis masih diakui rasa manusianya, maka manusianya belum menyerahkan dirinya, belum Islam di sisi Allah. Alhamdulillah, jadi terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan Anda tentang Allah bersetubuh dengan manusia. Jadi begini, ketika kita melihat orang berzina, merampok, berjudi, maling, dan sebagainya, bagi kita yang sudah mengenal Allah, bagi kita yang sudah menyerahkan diri kita, hidup kita, badan kita kepada Allah, maka kita takkan pernah bisa lagi menilai atau memandang atau menyaksikan manusia-manusia yang berbuat begitu dengan nilai manusianya. Kenapa? Karena tanpa aku, maka tak akan pernah ada kejadian itu. Bila tanpa uripi Allah, ya tak akan pernah ada kejadian seperti itu. Maka dengan hidup inilah berbagai kejadian itu muncul. Akan tetapi bagi hamba Allah sudah dipersembahkan kembali kepada Allah apapun yang disaksikannya. Kenapa? Karena manusianya tidak bisa menyaksikan apa-apa. Kecuali semuanya adalah persaksian Allah. Kecuali semuanya hanyalah ayat-ayat sucinya Allah sahaja. Itu bagi yang melihat orang-orang yang sudah kembali kepada Allah hatinya.
Akan tetapi bagi orang-orang yang melihat orang yang berbuat demikian, orang yang berbuat berjudi, yang berbuat buruk, yang faksa wal mungkar, bagi manusia yang belum rela dan ridho, belum yakin bahwa Allah bersetubuh dengan dirinya, dan manusia-manusia yang masih yakin bahwa dirinya hanya bersetubuh dengan setan saja, yang mana hanya setan di dalam dadanya yang diwujudkan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu.